Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga dengan 3 nikmat ini kita bisa sama-sama menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk hamba Allah yang dicintainya dan termasuk hamba Allah yang diridhoi olehnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang perkataannya tidak bisa kita tolak, yang perbuatannya wajib kita ikuti. Karena mengikuti Rasulullah SAW merupakan konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para keluarga dan juga para sahabatnya serta seluruh pengikut-pengikutnya yang setia menjunjung tinggi sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran merupakan aspek penting dalam seluruh lini kehidupan. Manusia yang meninggalkan kejujuran, tidak menjadikannya prioritas, tidak menjunjung tinggi kejujuran, bersiaplah kehancuran dan juga malapetaka akan menimpa dirinya. Keburukan-keburukan pasti akan terjadi. Kita bisa saksikan dalam realita kehidupan kita sehari-hari, dari ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga, sampai kepada penguasa. Apabila mereka tidak berperilaku jujur, maka hidup mereka akan hancur. Apabila mereka tidak berperilaku jujur, maka kesengsaraan pasti akan menimpa diri mereka. Orang tua yang kerap kali berbohong kepada anaknya, orang tua tersebut telah menularkan kebohongan kepada anaknya. Suami yang kerap kali berbohong kepada istri, istri yang suka berbohong kepada suami, bisa memunculkan atau menimbulkan perselisihan, perdebatan, sampai berujung pada keretakan rumah tangga. Demikian pula masyarakat apabila dihuni oleh orang-orang yang tidak jujur, maka masyarakat tersebut akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan. Masyarakat yang tidak jujur bikin onar di mana-mana. Demikian pula penguasa yang tidak jujur, mereka akan menyengsarakan rakyatnya. Dan yang paling buruk, mereka dicap sebagai koruptor, dicap sebagai musuh negara. Ini adalah perbuatan yang keji, jamaah sekalian. Untuk itu, kejujuran harus kita tanamkan dalam hati kita. Karena orang yang tidak jujur, pasti dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan hukum agama. Orang yang tidak jujur, kerap kali berbohong, kerap kali berkhianat. Dia akan berupaya supaya kebohongan-kebohongannya itu
tidak diketahui oleh orang lain, maka dia akan membuat kebohongan selanjutnya. Bahkan yang lebih parah, dia bisa melakukan apa saja untuk menutupi kebohongannya itu, yang kemudian bisa membuat kerusakan di mana-mana. Untuk itu, Islam, agama rahmatan lil alamin, agama terbaik di semesta alam, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman. Dan biasanya ketika dipanggil orang-orang yang beriman, pasti ada perintah yang besar, pasti ada larangan yang besar. Perintah apa dalam ayat ini? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Wa kunu ma'as shadiqin. Lalu perintah selanjutnya, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini meletakkan kejujuran sebagai ujung tombak dari keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejujuran sebagai ujung tombak dari iman dan ketakwaan. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya kejujuran merupakan bukti keimanan dan ketakwaan. Orang yang beriman dan bertakwa pasti jujur. Orang yang merealisasikan keimanan dan ketakwaannya dengan benar, pasti dia akan berperilaku jujur. Maka tak heran jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejujuran sebagai salah satu ciri khas yang paling menonjol dari para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi rasul, beliau sudah terkenal dengan kejujurannya. Beliau sudah bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Apapun yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu pasti dipercaya oleh seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya kejujuran begitu penting sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai sifat kenabian dan kerasulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari perbuatan yang tidak jujur, tentu ia akan menjadi orang yang hidup tidak tenang. Karena selalu diliputi kebohongan, selalu diliputi dengan pengkhianatan. Dan ketahuilah, orang-orang yang tidak jujur, kata Nabi SAW, orang-orang yang kerap kali berdusta, kata Nabi SAW, nanti di akhirat hukumannya adalah mereka akan merobek-robek mulutnya sendiri. Mereka akan merobek-robek mulutnya sendiri. Dirobek mulutnya, kemudian utuh kembali. Dirobek mulutnya lagi, kemudian utuh kembali. Inilah siksaan yang amat pedih, azab yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang suka berbohong, bagi orang-orang yang suka berkhianat, mendustakan orang lain. Tidakkah kita takut jamaah sekalian dengan ancaman ini? Tidakkah kita masih menganggap bahwa berbohong, bahwa berkhianat adalah perkara yang biasa, sementara hukumannya sangat dahsyat dan amat pedih. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang senantiasa jujur, senantiasa berkata apa adanya, benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah Subhanahu wa taala berkata, pada hari ini, yang dimaksud hari ini adalah hari akhirat, hari kiamat, hari pertanggungjawaban. Kejujuran akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka disiapkan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Demikianlah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang jujur. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran tidak akan membawa apapun kecuali kebaikan. Demikian Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Diwajibkan atas kalian berperilaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar." Sebaliknya, perkataan dusta, berkhianat, berbohong dekat dengan keburukan, membawa seseorang pada keburukan, dan keburukan dekat dengan api neraka. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menerapkan kejujuran dalam setiap lini kehidupan sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian penting dalam kejujuran adalah kejujuran kita dalam bekerja. Ketika kita sudah berkomitmen di tempat kerja, maka kita harus bertanggung jawab, disiplin dengan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita. Meskipun ada pintu-pintu di mana kita bisa berbuat curang, di mana kita bisa berbuat tidak jujur, maka ketahuilah pintu-pintu tersebut adalah pintu syaitan. Jika kita ikuti, maka kita hanya akan senang sesaat, bahagia hanya sesaat. Tetapi penderitaannya, pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala amat dahsyat. Jangan sampai kita meraih kesenangan sesaat, tetapi kemudian penderitaan selama-lamanya. Wa ya'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, bekerjalah dengan amanah, insyaallah rizki yang kita dapatkan menjadi berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama salaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiya hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة